Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majlis-majlis khair, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya, khususnya nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dapat melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan ibadah setiap hari Ahad di Masjid Agung Baitur Rahman. Kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita membaca burdah, dilanjutkan dengan menuntut ilmu, kemudian kita tutup dengan sholat duha berjamaah dan ditutup dengan mahallul qiyam. Semua ini adalah amal-amal yang pastinya Allah akan memberikan balasan, baik balasan itu di dunia, lebih-lebih nanti balasan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cintai umat, Nabi yang pikirkan umat, Nabi yang kasihi umat dari dunia sampai akhirat. Dan siapapun yang ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliaulah kekasih, seorang nabi yang cinta kepada umatnya, yang diharapkan syafaatnya. Dengan membaca salawat burdah, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengutip dalam sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 perkara daripada hak muslim kepada muslim yang lain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittatun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 perkara. Fakila, kemudian ada salah satu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa 6 perkara itu yang menjadi hak muslim kepada muslim yang lain? Maka Nabi menjawab, qala idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama kata Nabi, kalau panjenengan bertemu dengan sesama muslim,
fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, jangan pakai hello, hai. Apalagi zaman sekarang ini ya, anak muda-muda kita jangan sampai dirubah. Good morning, apalagi? Hah? Yang muda-muda ini tahu biasanya. Ini pesan Nabi, ucapkan assalamualaikum. Lebih-lebih kalau kita mengucapkan dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, kita berarti mendoakan mereka. Paling tidak minimal kita memberikan kedamaian kepada mereka. Salam, semoga Allah memberikan kedamaian, ketenangan, keselamatan, warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat, Allah memberikan barokah. Luar biasa kalau ini diamalkan. Orang yang suka mengucapkan salam kepada saudaranya, ada dua doa yang mustajab, dua doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama doanya orang yang madlum, orang yang didolimi. Orang kalau sudah didolimi kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, maka doanya mustajab. Doanya mustad'afin, itu mustajab. Yang kedua doanya orang yang suka mendoakan orang lain. Kalau panjenengan ibu-ibu suka mendoakan orang lain tanpa diketahui saudaranya, maka doa panjenengan ibu-ibu sekalian mustajab. Makanya salah satu tanda-tanda wali abdal, ya ada namanya wali itu macam-macam, ada namanya wali abdal. Abdal itu artinya pengganti. Salah satu sifat wali abdal itu selalu suka mendoakan kaum muslimin tanpa diketahui. Kalau panjenengan ngomong biasa ngomong ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Itu kan mendoakan kaum muslimin. Atau kita mendoakan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Maka itu termasuk sifat-sifat wali abdal yang suka mendoakan saudaranya yang sesama muslim, kaum mukminin, didoakan walaupun dia tidak kenal. Di malam hari dia doakan, maka itu adalah sifat-sifat daripada wali abdal. Maka orang yang suka mendoakan kaum muslimin lainnya tanpa diketahui daripada muslim yang lain, maka itu doanya mustajab. Sebab ketika dia mengangkat tangannya, maka yang mengamini adalah malaikat. Jadi kalau ada orang doakan kaum muslimin, maka yang mengamininya malaikat. Kalau sudah aminnya malaikat, pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya mustajab. Terlebih-lebih kalau kita mendoakan kedua orang tua kita, itu lebih penting lagi. Ya, jangan orang lain, tapi nomor satu orang tua kita. Makanya setiap sholat, kata seorang ulama, barang siapa yang setiap sholat mengucapkan Rabbik fili wali walidayya, ya, minimal antara azan dan iqamah, mendoakan orang tuanya, maka termasuk dia dikategorikan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita punya orang tua sudah di alam barzah, maka kita doakan anak, ya. Anak mendoakan kedua orang tuanya minimal setiap sholat kita mendoakan kedua orang tuanya, mengucapkan Rabbik fili wali walidayya, Rabbik fili wali walidayya sampai 6 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi pertama apa? Kata Nabi, hak muslim kepada muslim yang lain adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, kalau kalian mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau minimal sama. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Harus lebih baik. Minimal sama. Kalau sama, kalau orang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pahalanya? Tidak sama. Ya. Dalam riwayat dikatakan orang yang mengucapkan assalamualaikum, maka dia mendapatkan 10 hasanah. Kalau ditambah warahmatullah 20 hasanah. Kalau ditambah wabarakatuh 30 hasanah. Makanya kita nih, Allah tuh punya hitung-hitungan sendiri. Jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Innallaha ala kulli syai'in hasibah. Sesungguhnya Allah itu teliti sekali terhadap segala sesuatu. Yang kecil sekalipun akan dihisap oleh Allah. Termasuk mengucapkan salam. Paling cuma assalamualaikum, bedanya tambah warahmatullahi. Tidak. Bagi Allah hitungannya lain. Allah akan meneliti. Oh, ini orang yang mengucapkan dengan sempurna, maka akan mendapatkan balasan yang sempurna. Jadi mengucapkan salam. Kata ulama mengatakan, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, salah satu sahabat, kalau kalian tidak bisa mencintai orang lain, minimal kalian jangan benci, cukup damai, memberikan salam. Kalau kalian tidak bisa memuji orang lain, minimal jangan menghina. Cukup kita diam. Kalau tidak bisa memuji orang lain, jangan menghina, diam. Kalau tidak bisa mencintai orang lain, jangan membenci. Maka ini tebarkan salam. Karena Islam itu adalah agama yang suka kepada kedamaian. Islam sendiri itu nama istilahnya adalah dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya kita damai kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita damai kepada alam semesta ini. Damai dalam artian tidak menciptakan yang namanya kebencian. Selalu menebar kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Hadirin para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan assalamualaikum itu tata caranya, kalau ada orang yang menaiki kendaraan, maka yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu tidak ada mobil, ya. Yang ada onta, ada kuda, ada keledai. Maka ketika ada orang naik kuda ngelihat saudaranya jalan kaki, maka yang naik kendaraan mengucapkan assalamualaikum. Kalau panjenengan ibu-ibu jangan kalau di jalan raya, ya. Dulu saya punya teman gitu. Naik kendaraan kalau rame, macet, ketemu temennya, tidak usah noleh-noleh. Akhirnya nanti naudzubillah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya punya teman di Malang itu, gara-gara mengucapkan salam, di jalan raya rame kendaraan, ya, noleh temennya, assalamualaikum, tidak tahu depan ada mobil ketabrak. Jadi harus lihat kondisi juga, ya, situasi dan kondisi, ya. Aturannya kalau yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki, yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, ya. Yang sendiri mengucapkan salam kepada yang banyak, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Maka dari itu orang yang mengucapkan salam lebih dahulu itu fadilahnya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan salam itu mendahului salam itu hukumnya sunnah. Kalau kita ketemu saudara kita, maka yang mendahului salam itu lebih afdal di sisi Allah. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, wajib kita menjawab salam. Lah seharusnya kan wajib itu pahalanya lebih besar. Memang secara kedudukan hukum yang wajib itu lebih utama. Tapi dalam urusan salam, walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi dari segi pahala itu lebih besar pahalanya orang yang memulai daripada salam. Walaupun menjawab salam hukumnya wajib, memulai salam hukumnya sunnah, tapi dari segi keafdolan pahala di sisi Allah adalah lebih besar pahalanya orang yang mendahului salam. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum.
Hanya saja memang assalamualaikum itu hanya untuk orang muslim. Tidak dianjurkan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang bukan non muslim. Cukup kalau kepada non muslim kita mengucapkan selamat pagi, ya boleh, ya, selamat sore. Tapi kalau kepada orang yang bukan Islam jangan, tidak boleh. Ini khusus untuk orang Islam. Kecuali kalau ada orang non muslim yang mengucapkan salam kepada kita. Biasanya kan banyak sekali orang yang non muslim mengucapkan assalamualaikum. Apa boleh kita menjawab? Ya boleh saja, tapi cukup mengucapkan waalaikumsalam. Ya. Tidak perlu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebab dulu Siti Aisyah, dulu pernah ketika Siti Aisyah ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini mengucapkan salam kepada Nabi tapi diganti, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya diganti, lamnya dihilangkan jadi asam. Sam itu artinya racun. Jadi orang Yahudi ini menghina Nabi, mengucapkan assalamualaikum, racun buat kamu, binasa kamu. Maka Rasulullah dengan menegur istrinya Siti Aisyah, jangan kamu. Siti Aisyah menjawab dengan, kamu juga dilaknat, kamu juga binasa. Kata Rasulullah, tidak perlu kamu jawab gitu ya Aisyah, cukup katakan alaikumussalam, alaikum, itu aja sudah cukup. Atasmu juga, kalau bahasa Inggrisnya you too, kamu juga begitu. Tidak perlu tambah ngelaknat, tambah marah-marah, cukup dibalas. Jadi kalau kepada orang-orang yang umpamanya meledek, menghina kita, tidak perlu kita balas macam-macam. Bahasanya umpamanya kalau ada orang, kamu begini, gini, kamu juga, cukup sudah. Ya. Jadi mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada orang memanggil, maka jawablah panggilan itu. Maka Nabi itu kalau dipanggil sahabatnya, ketika Nabi berjalan, pasti Nabi itu membalikkan badannya. Kadang-kadang ada orang dipanggil, ya, kepalanya aja yang noleh kan. Oi, gitu, kepala tok. Kalau Nabi tidak mau, Nabi itu sama semua anggota tubuhnya dia balik. Kemudian menjawab dengan kalimat labbaik. Labbaik itu artinya aku memenuhi panggilanmu. Sebagaimana ketika orang haji kan ya, labbaik Allahumma labbaik. Artinya labbaik itu memenuhi panggilanmu. Bahkan Nabi itu kalau memanggil atau menjawab undangan saja, Nabi itu orang yang suka hadir ketika mendapatkan undangan. Apalagi kalau yang mengundang orang miskin. Disebutkan dalam bacaan-bacaan Sama'il atau dalam bacaan Maulid yang kita baca, salah satu sifat Nabi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang, dipanggil sama orang miskin, maka Nabi akan datang dengan segera. Semangat. Ini saking cintanya Nabi kepada orang miskin. Makanya Nabi itu dalam satu doanya, Allahumma hyi miskinan, ya, wa amitni miskinan, wansurni bisumrati masakin. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang miskin, matikan aku bersama orang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi ini tidak berarti doa ini menjadi perkara orang tidak boleh cari harta, kepingin kaya. Sebagian ulama memaknai kata-kata miskin itu miskin kepada Allah, tidak sombong. Karena orang yang suka kumpul sama orang-orang yang miskin itu menunjukkan dia tawadhu. Nabi itu tawadhu. Nabi itu rendah hati. Walaupun dia seorang Nabi. Banyak sekali orang yang kaya tapi sombong.
Tapi tidak berarti orang yang miskin tidak sombong. Bisa jadi orang miskin juga sombong. Maknanya miskin itu sifat yang sangat membutuhkan kepada Allah. Sangat rendah hati, sangat tawadu. Sehingga kalau kumpul sama orang miskin, Nabi tidak segan-segan. Walaupun dia seorang Nabi. Tidak gengsi. Kumpul sama orang yang lemah tidak gengsi Nabi. Ini adalah sifat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansah lahu. Kalau ada teman kita, ibu-ibu barangkali, saudara, tetangga, keponakan minta nasihat kepada kita, maka berikan nasihat. Dia punya hak untuk dapat nasihat. Karena orang yang ngasih nasihat itu tidak harus ulama, tidak harus jadi ustadz. Tugas ulama itu mungkin hanya bisa menyampaikan, tapi kadang-kadang keluarga yang lebih bisa memberikan nasihat. Saya bukan ahlinya, balighu walau ayat, sampaikan walaupun yang kita tahu satu ayat. Kita ngasih nasihat sama tetangga kita yang sabar ya, itu sudah memberikan nasihat. Jadi kalau ada di tengah-tengah, biasanya kalau ada orang yang curhat, datang kepada kita curhat, punya masalah, mengadukan masalahnya karena mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak dianggap bisa menyelesaikan, maka berikan nasihat. Jangan ditolak, kasihan. Dia minta nasihat, kita nasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi orang menyebarkan ilmu itu tidak harus jadi mubalik, tidak harus jadi ustadz, tidak. Semua apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau ada orang yang bersin, ngerti kan bersinnya? Maka fahamidallah, maka ucapkanlah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasammithu, kemudian balaslah. Jadi kalau saya umpamanya bersin, maka yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau saya mengucapkan alhamdulillah, ibu-ibu atau bapak-bapak dengar, maka menjawablah dengan kalimat yarhamkumullah. Apa jawabannya? Yarhamkumullah. Kemudian saya dengar orang itu mengucapkan yarhamkumullah, maka kita balas yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Dibalas lagi sama yang dengar. Ya. Wa yuslih balakum. Semoga Allah memperbaiki daripada batin kamu. Ya. Nah, ini salah satu daripada hak muslim. Lihat bang, indahnya Islam. Hanya urusan bersin saja diatur sedemikian rupa. Bayangkan kalau seandainya orang-orang ini mengamalkan kalimat-kalimat semacam ini, terasa hidup ini umat Islam ini sangat damai, sejuk, saling menghargai. Dalam urusan bersin sekalipun, itu Islam mengajarkan selalu mendoakan sesamanya. Apalagi jangan sampai orang Islam melaknat, naudzubillah, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Ini parah, tidak boleh. Sampai-sampai ada ditanya sahabat, bagaimana untuk saya mendoakan saudara saya, sampai orang menganggap kamu itu seakan-akan riak, saking banyaknya doakan orang lain. Jadi kalau ada orang ini, orang di mana-mana doa terus, sampai jangan-jangan ini riak. Kalau ada orang sudah beranggapan seperti itu, baru berarti sampai ke sana. Dalam doa apapun, ke pasar kita berdoa kepada Allah, mengucapkan doa. Bahkan sunnahnya orang kalau mengucapkan doa ke pasar itu dikeraskan, Bu. Karena umumnya orang di pasar, di mal itu lupa kepada Allah. Maka sunnahnya Nabi itu ketika masuk pasar itu suaranya dikeraskan, jangan terlalu keras. Biarkan orang anggap kita
mungkin riya, terserah. Supaya apa? Orang yang di pasar itu kan umumnya lupa, maka diingatkan dengan zikir tadi itu. Waktu makan juga sunnah kita mengucapkan zikir, doa dengan suara keras. Supaya di samping kita yang makan mungkin lupa, karena orang biasanya kalau makan kan pakai nafsu. Jarang sekali orang kalau makan itu kepikiran macam-macam. Kenapa? Kalau sholat tapi kepikiran. Karena ketika makan itu nafsu yang berbicara. Nafsu makan itu, orang kalau sudah nafsu pikiran tidak mikir macam-macam. Tapi kalau orang sholat hatinya yang main. Ketika itu nafsu setan ganggu gampang. Tapi kalau orang makan paling gampang dilupakan. Maka dari itu kita ingatkan dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza marida fa'udhu, kalau ada orang yang sakit di kalangan kaum muslimin, maka hendaknya kita mengunjunginya. Tidak ada orang sakit, teman tetangga kita yang muslim, maka hak mereka untuk kita kunjungi. Kita datangi, kita hibur. Cuma masalahnya memang apa harus kita mengunjungi orang sakit yang kita kenal? Sebetulnya tidak harus. Loh, saya tidak ada, tetangga saya tidak ada yang sakit. Tapi di rumah sakit kan banyak orang sakit. Loh, saya tidak kenal. Gimana? Tidak masalah. Saya di Hadramut di Yaman itu ada orang ya, kalau dia sudah melaksanakan khususnya di bulan Ramadan. Jadi ada riwayat mengatakan, ulama mengatakan kalau orang bisa mengamalkan dalam satu amalan, dia mengunjungi orang sakit, dia mengantarkan jenazah dan sodakoh dalam satu amalan itu, maka sebelum dia dipanggil oleh Allah ditunjukkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang itu biasa kalau dia mengantarkan jenazah, selesai mengantarkan jenazah dia sodakoh walaupun sedikit. Habis sodakoh dia langsung nyari fadilah pahala mengunjungi orang sakit. Datang ke mana dia? Datang ke rumah sakit. Tanya, ada yang sakit di sini siapa? Fulan bin Fulan. Didoakan. Kalau ada lebihan rezeki dia bawa, dia hibur, disenangkan, selesai pulang. Jadi walaupun dia tidak kenal, datang ke rumah sakit. Ini adalah bentuk daripada hak muslimnya, mengunjungi orang sakit. Wa idza mata fatba'hu, kalau orang meninggal maka hendaknya kalian mengantarkan jenazahnya. Ini hanya khusus orang laki ya. Kalau orang perempuan tidak dianjurkan datang ke kuburan anak kecil juga tidak dianjurkan. Ya, hanya orang-orang, karena memang umumnya daripada madhab Imam Syafi'i ya itu orang perempuan tidak mengantarkan jenazah, biarkan orang laki saja. Ya kita ikuti memang daripada pegangan daripada ulama-ulama kita. Adapun daripada hak-hak kaum muslimin yang banyak sekali itu, wa min ahammil huquq satrul aurat, menutupi daripada aurat. Aurat dalam artian aib-aibnya saudara kita kaum muslimin, jangan diumbar-umbar. Wa tafrijul kurubat, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang menghadapi musibah, kesedihan, apalagi sekarang banyak musibah ya. Musibah banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, belum selesai gempa bumi ya, yang ada di Sulawesi. Ini baru lagi terjadi, mudah-mudahan dijaga. Gunung Semeru sudah meletus, terus gunung apa lagi, Merapi. Ini musibah sudah terus tidak berhenti. Belum lagi kita sedih juga, banyak ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita dengar Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Tidak lama kemarin juga meninggal Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini seorang anaknya wali kutub Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman.
Beliau ini seorang sesepuhnya habaib di Jakarta, termasuk di Indonesia. Ini mereka ini hum amanul ardi faddakiri. Mereka ini kan sebetulnya yang memberikan keamanan di muka bumi. Ketika mereka meninggalkan dunia ini musibah. Musibah yang berat. Maka dari itu sebetulnya musibah yang datang ya yang menimpa saudara-saudara kita ini sebetulnya pelajaran buat kita sekalian. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan teguran. Ya. Teguran buat kita yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah pasti akan memberikan menimpakan kepada sebagian mereka. Kita mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita tidak termasuk orang yang mendapatkan musibah. Tapi sebagian mereka kena, bukan hoak, nyata kena musibah. Di Sulawesi Barat itu sudah ketemu jenazahnya 48 orang, baru 88 orang. Belum lagi pesawat Sriwijaya. Dan kita tidak tahu semua. Ditimpakan sebagian mereka kena. Baru azab yang kecil. Dunal azabil akbar, sebelum datang azab yang besar nanti di hari kiamat. Supaya apa? Supaya yang tidak kena ini la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, introspeksi. Nangis kepada Allah, kembali kepada, termasuk kita melaksanakan sholawat burdah, kita melaksanakan sholat duha. Ini adalah dalam rangka kita kembali kepada Allah. Sebab sholat duha itu namanya termasuk bagian namanya sholat awwabin. Awwabin itu artinya kembali. Di saat orang sibuk, biasanya kalau pagi hari orang sibuk ngelencer, jalan-jalan, kita kembali kepada Allah SWT. Karena amalan-amalan kebaikan ini masih ada orang yang beristighfar kepada Allah, masih ada orang yang baca sholawat kepada Rasulullah. Ini gara-gara ini musibah tertahan. Tapi kalau sudah majelis-majelis kebaikan tidak ada, kebaikan-kebaikan tidak ada, naudzubillah, saya khawatir musibah itu akan diturunkan. Tapi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan musibah tidak terkena Banyuwangi. Dengan barokahnya majelis-majelis semacam ini, apalagi tiap malam Jumat kita istighosah. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah tidak menurunkan musibah. Tapi musibah itu tergantung ya. Kalau musibah itu mengenai orang-orang yang beriman, itu adalah orang yang mati syahid. Kalau ada orang yang naik pesawat terbang, dia min ahlil ibadah, dia orang yang ahli sholat, dia mendapatkan musibah kecelakaan di pesawat, maka wafatnya dia dalam keadaan syahid. Dan syahid itu adalah magam yang tinggi. Magam yang tinggi, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikuburkan, sudah meninggal. Dan dia nanti akan mendapatkan magam yang syahid kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang fasik, ketika dia mendapatkan musibah, berarti itu peringatan kalau dia belum wafat. Tapi kalau orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka itu adalah azab. Baru di dunia dikasih JP, belum nanti azab di akhirat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, salah satu penyebab daripada musibah itu adalah ketika sudah banyak terjadi kemungkaran. Ketika banyak lagi terjadi kedzaliman di mana-mana. Tuntunan sudah jadi tontonan. Seakan-akan tuntunan itu cuma tontonan aja, tidak diamalkan. Kalau tuntunan cuma jadi dipajang saja, ya, tapi tidak diamalkan, yang tontonan jadi tuntunan, yang hak dibilang yang batil dibilang yang hak.
Banyak orang yang berbuat zalim dibiarkan, bahkan dibenarkan. Ini banyak terjadi sekarang. Ketika kedoliman terjadi dan tidak ada orang yang menyampaikan, mencegah daripada kedoliman, ini khawatir akan terjadi musibah. Hati-hati. Saya berapa kali sampaikan, tatkala Rasulullah SAW melihat ada salah satu daripada kaum Quraisy, seorang wanita terhormat, tatkala mereka akan dihukum potong tangannya. Ketika hukum Islam, orang kalau mencuri, kalau sampai pada nisabnya dipotong tangannya. Ketika itu mereka minta keringanan supaya jangan sampai hukum itu ditegakkan, karena dia menganggap ini orang besar. Nabi mengatakan apa? Ya, gara-gara hal semacam ini, kalau sudah hukum tidak diterapkan, kalau ada orang zalim tidak ditegakkan hukumnya, dulu umat-umat Bani Israel dulu dihancurkan oleh Allah gara-gara seperti ini. Kalau orang kecil hukumannya berat, tapi kalau orang kaya, penguasa yang kuat, berbuat zalim dibiarkan. Gara-gara hal semacam ini musibah diturunkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang terakhir dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudara kamu, orang-orang yang didolimi, kita harus nolong. Atau orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik. Berapa banyak di dunia ini orang yang benar tapi disalahkan. Dia mungkin di dunia tidak mendapatkan pengadilan yang adil di dunia, tapi dia mendapatkan pengadilan yang jujur, yang baik, yang benar nanti ketika Allah memberikan pengadilan. Kalau kita bisa mampu menolong, tolonglah dia. Minimal kita mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Faqala rajul, kemudian berkata, nansuruhu idza kana madluman. Kami memahami ya Allah, kami mampu menolong kalau orang yang ditolimi itu kita tolong, ya pantas. Tapi kalau kita menolong orang yang dolim bagaimana? Ada orang berbuat dolim, ya, mencuri atau membunuh, korupsi, menyakiti orang lain, kita tolong. Bagaimana kita mau nolong orang yang dolim? Maka dijawab oleh Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minad dulma. Cara menolong orang yang dolim apa? Kalian cegah dia untuk supaya tidak dolim lagi. Kalau ada orang sering mencuri, ya, membunuh, apa kita biarkan? Kita tolong, caranya apa? Tangkap dia, hukum dia, supaya mereka tidak berbuat. Itu cara menolong dia. Ya. Fadzalika nusratun lahu, maka inilah bentuk pertolongan baginya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa menegakkan daripada hak muslim, ya. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa menolong orang lain, menyelesaikan daripada persoalan orang lain. Kita senantiasa mendoakan sesama muslim dan kita usahakan jangan sampai berbuat zalim kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.